Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan, Prof. Kalau melihat sebenarnya seberapa penting sih pembekalan, kemudian juga akademi militer yang walaupun kita rundown-nya tadi dikatakan tidak terlalu militer banget begitu kan. Kemudian yang mungkin harus diperhatikan adalah bagaimana nantinya jalan pemerintahan. Dengan kementerian yang banyak, menteri dan wakil menteri yang banyak, bagaimana susunan organisasi, tata kerjanya, tata pemerintahannya, ini yang menjadi penting nggak sih? Iya, semua penting. Karena kita mulai organisasi apapun, biasanya kita pasti ada pembekalan. Dulu saya juga jadi dosen tahun 90, ada P4 segala macam ya. Nah, dulu Anda juga yang masuk kuliah juga dengan P4 dan sebagainya, itu bagian dari pembekalan. Materinya tentang Pancasila dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kalau ini kan tadi banyak yang disindir masyarakat tentang ketakutan adanya militerisasi dan sebagainya. Itu bagian dari persepsi publik, nggak apa-apa. Jadi Pak Prabowo punya pola komunikasi politik tersendiri yang ingin dia bentuk, yang berbeda dari presiden sebelumnya. Nah, ini akan terpolakan nanti. Inilah eranya Pak Prabowo, barangkali seperti itu. Cuma materinya tadi memang, saya bilang tadi kalau dibilang soal romantis, kalau baris berbarisnya lagunya Halo Halo Bandung atau Garuda Pancasila, ini mungkin kita bikin jadi romantis lagunya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang semua yang direkrut dalam kabinet Merah Putih ini kan latar belakangnya berbeda. Entah dari organisasinya, pendidikannya, disiplin ilmunya dan sebagainya. Ini harus menyatu ke dalam sebuah mekanisme kerja yang sama, kementerian gitu loh. Atau badan dan seterusnya, wakil menteri dan seterusnya. Di organisasi kementerian itu kan dipenuhi oleh para ASN, PNS yang sudah punya pola komunikasi organisasi sendiri, budaya organisasi sendiri juga. Dan mereka udah tahu nih kerjanya begini dan begini. Sementara sekarang kan ada kementerian yang juga punya wakil menterinya 2 dan 3. Kalau seandainya di tiap organisasi itu menterinya one man show, wamennya one man show juga dan lain-lain kepala badannya. Lalu mereka harus berkiblat kemana? Makanya disatukan dalam visi dan misinya presiden. Nanti semuanya pengen terlihat eksis kan? Ini kerja gua loh sebagai menteri. Lalu wamennya bilang, enggak, ini saya yang lebih banyak kerja. Ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi pola komunikasi politik itu harus dibuat dalam sebuah model tersendiri dalam pelatihan ini. Kan cuma 3 hari nih. Nah, 3 hari ini kan kita tidak tahu nih apa saja yang akan diberikan. Apakah cukup disiplin dibentuk dalam 3 hari? Ron Prit sudah mencatat ini tidak ada imbasnya pada perilaku korupsi misalnya. Benar. Jangankan itu, pelatihan yang diikuti oleh berbagai lembaga lalu kemudian mereka ujian tertulis saja banyak nggak lulus. Apalagi ujian praktek kan. Nah, praktek inilah yang akan kita lihat saya kira. Oke, Prof Lely, tapi dengan adanya pembekalan ini begitu bisa dilihat juga nggak sih kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto ini juga menginginkan atau menyampaikan ketegasannya begitu untuk para anggota kabinetnya yang tidak ingin mendengarkan begitu arahan ataupun satu suara dengan Presiden Prabowo Subianto, ya silakan saja begitu untuk keluar seperti yang disampaikan kemarin. Iya, jadi tagline Pak Prabowo sejak 2014, tadi Rati bilang presiden yang tertunda kata beliau kan ya. Sejak 2014 adalah memang tagline-nya ketegasan. Jadi tegas. Nah, kata tegas ini harus mewarnai kabinet Merah Putih memang. Jadi tegas dalam hal disiplin, tegas dalam hal berpihak kepada kepentingan rakyat, tegas dalam hal berpihak tidak pada korupsi misalnya dan seterusnya. Kalau seandainya ini terjadi, Pak Prabowo kan bisa mendepak dengan setiap saat. Makanya saya bilang, ada bisik-bisik kayaknya Pak Prabowo akan memberi waktu 6 bulan. Jangan, 100 hari kan sudah bisa kelihatan. 100 hari nggak berkenan, nggak tegas dalam hal segala disiplin yang menyangkut kepentingan rakyat, buang. Gitu kan. Masih banyak rakyat Indonesia yang lain yang menunggu giliran gitu kan. Mungkin bagian dari teman-teman yang lebih potensial juga banyak menunggu. Jadi bukan hanya mewarnai akomodasi politik. Kalaupun Pak Prabowo ada akademisi, ada seniman, ada atau artis, ada politisi, ada profesional, semuanya orang lihat sebagai warna-warna punya relasi politik semuanya. Nah, dengan demikian mungkin nanti ada profesional yang beneran profesional yang tidak ada irisan politik siap menggantikan kalau mereka nggak tegas. Gitu. Bang Ariko akan seperti itu nggak sih kalau kita bayangkan misalnya gini, lapor Pak dari misalnya Menteri Pertanian, kita tidak bisa swasembada pangan tahun ini. Langsung baik begitu. Gitu. Akan seperti itu nggak sih sanksinya? Iya. Ada 60% ya netizen yang melihat ini acara positif. Dan artinya memang kita harus mengakui juga ada kenyataan masyarakat kita itu ingin yang lebih disiplin, ingin yang lebih tertib gitu loh. Tapi kembali kepada Mbak Lely tadi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Lely. Jangan sampai ada terjadi miskomunikasi di bawah. Dan itu kita harus mengakui juga.
memang ada ego sektoral di beberapa kementerian dan itu memang harus diperbaiki. Nah, salah satunya lewat pembekalan di Magelang ini gitu. Akmil ini ya. Saya yakin ini juga merupakan harapan dari masyarakat maupun harapan dari para ASN. Tapi sekali lagi, yang penekanan Pak Prabowo itu kalau kita perhatikan ya, di awal sudah saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh ibu kandung kita dan bapak kita, bapak kandung kita. Nak, kamu jangan korupsi karena ini bikin malu keluarga, bikin malu alma mater, pakai jaket warna apa itu jaketnya itu, oranye gitu loh, ya kan? Jadi Pak Prabowo ini sebetulnya pesannya bukan hanya untuk para menteri, tapi seluruh pejabat dari pusat sampai daerah. Tolong jangan korupsi, itu sama dengan pesan ibu kandung kita. Karena kalau korupsi, kepercayaan terhadap pemerintah itu turun, dan kita juga rugi gitu loh. Termasuk kayak renovasi ya. Renovasi 22.000 sekolah ini, 20,3 triliun, itu kan dikerjakan nanti para kontraktor di daerah. Kan Pak Prabowo sudah wanti-wanti betul, jangan sampai main-main dengan anggaran ini. Karena dia tidak mau nanti bangkunya dikurangi speknya, papan tulisnya beda, toiletnya beda. Nah, penekanan Pak Prabowo itu terus. Kan berkali-kali kan. Artinya saya pikir sejak awal dia melihat ini, dia mengakui. Dan bukan berarti di zamannya Pak Jokowi tidak ada pencapaian. Tapi Pak Jokowi kan waktu Pak Prabowo menyampaikan itu juga mengapresiasi. Oke, baik. Terakhir mungkin mau mendengarkan dari Bang Nova, Mas Nova. Mas Nova, ini harapan yang paling dinantikan dengan adanya Akmil ini dari masyarakat, apa yang ditangkap? Selain mereka akan lebih, kerjasama akan lebih baik ke depan, karena satu visi dan satu misi juga jadi lebih tertanam gitu. Yang paling dinantikan netizen sebenarnya adalah melihat teman-teman, melihat para menteri ini berbaris rapi menggunakan seragam begitu. Dengan menggunakan seragam. Saya kira itu karena banyak sekali yang tidak sabar menunggu melihat mereka aktivitas sehari-harinya ya. Seperti apa paginya, seperti apa siangnya, seperti apa malamnya. Termasuk itu tuh. Yang lucu-lucu ya tentu saja pengen ngelihat mereka berbaris dengan penuh semangat kayak gitu. Karena itu juga Atau ada yang pingsan? Atau ada sosok tertentu gitu. ada 3 sosok yang paling banyak dibicarakan. Siapa? Pertama itu Mas AHY, dan kedua Mayor Teddy. Oh, Mayor Teddy. Keduanya dalam kondisi prima nih kalau balik lagi ke TNI. Yang ketiga siapa nih? Yang ketiga adalah tentu Caimin. Baiklah, kita nantikan ya akan seperti apa nanti jalannya dari Akademi Militer yang akan dilangsungkan selama 3 hari. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Ratih sama Mbak Kenan.